Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu Kopdar YLC yang memang agak beda ya karena kita biasanya kopdarnya di kafe-kafe, tapi sekarang kita ubah untuk sambilan silaturahmi ke rumah-rumah member atau rumah-rumah anggota sehingga kita lebih dekat seperti itu dan kita juga tahu di rumah-rumah teman-teman member kita. Dan selawat serta salam kami ucapkan kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Yang kami hormati tuan rumah tentunya Ustadz Ali dan Ibunda yang terima kasih ucapin sudah memfasilitasi lokasi dan hal-hal lainnya. Baik, di sini izin perkenalkan yang baru datang. Karena tiang ini Bang Rudi. Bang Rudi aslinya dari Sembalun. Sudah nge-YouTube itu sejak tahun 2018 awalnya gitu. Sampai sekarang dan itu mengelola 10 channel dan 7-nya sudah monet. Sisanya belum. Dan alhamdulillah di YouTube ini kenapa kita bangun komunitas ini tujuannya adalah YouTuber membangun Lombok Timur gitu. Jadi anak-anak pemuda ini jangan orientasinya bagaimana menjadi ASN aja, pergi ke Malaysia aja gitu. Nah, karena sekarang ini konten kreator itu adalah peluang. Konten adalah king. King apapun kita jual harus ada kontennya. Kita mau cari uang, mau branding diri, mau promosi produk atau apapun itu wajib ada kontennya. Nah, tentu lewat YouTube ini adalah platform yang sangat besar, ya, platform raksasa, kedua setelah Google. Kalau kita bermain di YouTube, itu peluangnya besar. Kita yang misalkan jualan jasa, kita bisa promosiin lewat YouTube itu. Dan itu gratis, tidak melihat siapapun latar belakang kita. Bebas untuk siapapun, asal kontennya original, tidak re-upload, bermanfaat, berguna, dan menghibur. Nah, itu maka insya Allah akan mendapatkan hasil dari YouTube itu. Di YouTube ini setelah saya pelajari beberapa tahun, ini ibarat toko, ya. Ibarat kita adalah membuat aset. Jadi tidak langsung kita nge-YouTube langsung sukses, enggak. Ada prosesnya. Jadi kita sebagai pemula-pemula ini mindsetnya salah. Dikira langsung main YouTube sebulan 2 bulan langsung dapat gaji. Oh tidak gitu. Tidak seperti itu. Ada prosesnya. Makanya ketika lihat motivator, lihat hasil di YouTube, jangan lihat di hasilnya, tapi ceritakan. Lihat bagaimana prosesnya mencapai puncak seperti itu. Nah, jadi orientasi kita sukses di YouTube itu standarnya adalah 6 bulan. Itu pun kalau rajin ngupload setiap hari. Dengan konten yang konsep tadi, berguna, bermanfaat, menghibur. Ya. Atau konten sampah juga bisa. Konten sampah itu ya kayak, mohon maaf tadi, kalau mau cepat viral itu jual paha, jual dada, itu cepat gitu. Itu konten sampah. Tapi itulah yang laku di zaman sekarang ini. Di zaman serba gila ini, yang laku itu loh konten sampah itu. Itu konten bermanfaat, kayak dakwah, kayak ngaji, itu susah orang cari view. Nah, itulah saking zamannya sekarang. Nah, itu tergantung bagaimana kita memikirkan diri kita dalam jangka panjangnya sih kalau itu. Kembali ke diri masing-masing. Nah, kemudian di LC ini kita ada programnya, itu ada 6 program. Pertama namanya Pas Jum. Pas Jum itu kita berbagi nasi bungkus setiap pagi Jumat ke kaum duafa di Selong itu. Insya Allah minggu depan kita aktifkan dia lagi. Itu Pas Jumnya. Pasukan Jumat namanya. Ya, karena saya yakin bahwa ketika kita mau sukses itu harus ada campur tangan Allah itu, sedekah itu. Minimal di pagi Jumat itu kita mampu aja untuk bersedekah mana-mana 1.000, 2.000. Itulah syarat yang paling dominan ketika kita mau sukses dunia apapun, bisnis apapun. Kemudian kedua ada program namanya ini, Kopdar ini. Ini Kopdarnya setiap bulan gitu. Kita silaturahmi kayak gini, memberikan motivasi kepada teman-teman, ya. Sehingga ada yang lemah, kita kasih motivasi, ada yang belum tahu bermasalah akunnya, ada yang jual akun aja ketipu 4 juta, kan ini bisa kita kasih informasi seperti itu kan. Ada yang ngeprank ternyata ngepranknya salah gitu kan bisa juga seperti itu. Nah, inilah fungsi daripada Kopdar ini, kita berbagi cerita.
Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang suhu atau senior di sini, semua kita sama. Kita sama-sama belajar terkait dalam dunia per-YouTuber ini. Ada kelas online-nya, kelas offline-nya juga programnya, dan ada juga kegiatan-kegiatan bimbingan secara khusus. Kita datang ke teman-teman yang bermasalah. Kalau ada masalah akunnya, SMS saja di grup, nanti kami datang ke situ. Dan itu semuanya free. Free, ya. Karena orientasi kita, apa itu hadisnya itu guru? Khairun nas. Nah, itu dia hadisnya ya. Nah, itu yang kita cari. Nah, minimal kita tidak bisa jutaan guru, ya kita bisa memberikan sedikit ilmu yang orientasi kita itu bisa menjadi amal jariah kita ke depannya nanti. Dan sekarang catat aja bahwa tidak ada kata nganggur di zaman digital ini. Semua job itu banyak, tinggal kitanya. Mau platform TikTok silahkan, YouTube, ya, dan platform lainnya. Nah, dan kabar terbaru, memang sekarang kan Amerika lagi dia di boykot sama Cina dan adidayanya yang kayak Rusia gitu kan, sehingga dolar sekarang down. Jadi Rusia sama adidayanya itu sudah tidak menggunakan dolar transaksi online, yang menggunakan uang mata uangnya bridge namanya. Sehingga kenapa RPM YouTube itu turun, down banget. Bahkan iklannya kan kurang sekarang kan, hanya 2 iklan yang muncul. Ya, iklan display sudah tidak ada. Nah, itu penyebabnya. Itu penyebabnya YouTube itu para pengiklan itu sekarang sudah jarang. Nah, perwakilan itu sudah jarang, mereka sudah lari ke TikTok sekarang. Makanya nanti pas buat konten itu upload juga di TikTok, upload juga di YouTube. Nah, biar salah satu mungkin ada klien rezekinya kan, rezekinya ada klien di YouTube, ya siapa tahu rezekinya di TikTok gitu kan. Nah, itu makanya karena TikTok tuh yang punya Cina, kalau YouTube yang punya Amerika kayak Facebook itu. Nah, itu jadi harus berpikirnya ke situ gitu loh. Saya juga bukan hanya di YouTube aja mainnya, untuk mengamankan diri di TikTok juga saya main. Gitu. Cari aman diri karena digital ini tidak sepanjang masa dia akan eksis. Nah, gitu. Jadi harus kita pikirkan seperti itu juga. Tapi tetap YouTube akan berjaya karena tidak bisa disamain konten di TikTok sama YouTube, tidak bisa. Ada orang mungkin cari cara tutorial masak di TikTok, tidak ada itu. Maka orang lari ke YouTube. Gitu. YouTube menang di konten panjangnya, TikTok menang di konten pendeknya. Jadi sama, ada perbedaannya di situ. Nah, itu dia terkait pemaparan pada hari ini. Yang jelas untuk pemula itu adalah konsisten. Rajin aja, tidak usah mikirin uang. Yang penting berikan bermanfaat dulu. Karena konsepnya, jangan tanyakan apa yang sudah kamu dapatkan dari YouTube. Tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada YouTube itu. Itu jadi catat. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan gaji gitu loh. Nah, itu dia pemaparan pada hari ini. Kita langsung aja terkait buka season tanya jawab di masa YouTube ini ya. Thank syukron atas perhatiannya. Salam dari teman-teman dari pembina ILC juga tidak bisa hadir dan teman-teman yang lainnya. Semoga ke depan bisa hadir. Itu dia. Jazakumullah khairan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung buka sesi tanya jawab. Yaitu pertama kita buka 2 pertanyaan dulu. Ya, 2 pertanyaan dulu. Silakan dari siapa dan ya umum. Nah, tentang umum. TikTok juga boleh, YouTube juga boleh. Silakan. Bunda, boleh? Silakan ditanyakan. Oke. Tar dulu. Saya nyalain ini. Ini mic-nya guru. Dikasih dulu. Iya, nama ya. Nama sama nama channel biar bisa di-subscribe sama penontonnya nanti nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Rahman. Nama channel Digital Literasi. Ada 2 channel, Semen Project 1. Nah, yang sekarang yang saya ingin tanyakan ini, kemarin saya pernah menjual akun, terus saya tautkan verifikasi 2 langkahnya ke email yang satuan. Nah, gimana cara mengembalikan email yang satunya yang hilang ini gitu? Maksudnya bukan yang udah monet, tapi ada email yang saya tautkan di verifikasi 2 langkah itu. Itu aja sih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1, kita tampung dulu.
Silakan. Langsung dikasih mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita ini beribadah insyaallah subhanahu wa amin amin ya rabbal alamin dan bisa menjadi silaturahmi awal bukan akhir. Ya, mudah-mudahan kita bisa bukan dunia saja kita berjumpa tapi di surganya Allah subhanahu wa amin amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausari, saya anggota baru ya. Yang pertama kali ini saya pertama kali hadir lah gitu di salah satu dari programnya LC ini ya. YouTuber Lombok Community ya. Nah, jadi nama saya Muhammad Al-Kausari, alamat Malang Lenek Lau. Kemudian nama YouTube kebalikan dari nama asli, yaitu Al-Kausari Muhammad. YouTube-nya tentang prank, gombal, kemudian dakwah, kemudian ada sholawatnya, kemudian ada ngelucunya. Nah ini YouTube yang pertama. Kemudian YouTube yang kedua adalah tentang dakwah, namanya adalah Sahabat Surga. Nah di sana tentang dakwah intinya tentang motivasi, tentang bagaimana ya kelebihan daripada silaturahmi, apa solusinya yang kita amalkan ketika kita kelilit hutang dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan, 1 atau boleh 5 atau berapa? Boleh berapa boleh. Nah jadi di sini yang pertama yang ingin aku tanyakan, berapakah bentuk klaim hak cipta itu? Bentuk klaim hak cipta kan konon ini saya dengar 2 atau berapa, tapi bentuknya itu yang belum kita ketahui. Mungkin itu lebih ya. Jadi berapa bentuk klaim hak cipta? Kemudian ada salah satu yang kebetulan saya alami di salah satu video saya, klaim hak cipta yang dimana kan memang belum monet, tapi dolarnya itu di sana ndak bunder, ndak bulat, tetapi kuning, kemudian ada tanda tanya. Nah ini pertanyaan kedua, apakah kira-kira berbahayakah untuk video-video lain? Apakah punya efek samping ya untuk video-video yang lainnya gitu ya? Nah jadi itu yang kedua. Kemudian ya yang ketiga, pertanyaannya adalah penyebabnya, hal yang paling dominan yang menyebabkan klaim hak cipta itu selain karena kita memakai lagu orang lain misalnya, apakah kira-kira selain itu penyebabnya gitu. Dan ya berbahayakah ya itu klaim hak cipta kalau terlalu banyak sebelum kita monet gitu ya, apakah tidak berbahaya atau bahaya sebelum kita monet. Kemudian yang keempat ya, yang ingin saya tanyakan adalah monetisasi ya 2000 dulu kan, monetisasi 2022 kemudian ke bawah, apakah ada perubahan sekarang pada tahun 2023 ini? Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah pertanyaan yang kelima adalah dalam konten itu kira-kira konten yang paling cepat ini ya, konten yang paling cepat naik dan RPP atau apanya istilahnya itu. Nah, yang paling banyak gitunya lah istilahnya ya. Konten apakah itu? Apakah konten pengembala kambing atau konten pengembala ayam dan lain sebagainya? Nah, mungkin hanya 5 ini dulu ya. Sebenarnya masih banyak sih. 50-an. Nah, mungkin sekadar ini dari saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat pertanyaan saya ini untuk kita semua dan kita mendapatkan jawaban yang pasti ya. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab aja sahabat ya, pemirsa di mana saja berada. Baik, terkait pertanyaan dari Wahyu Dirahman tadi, channelnya Literasi Digital teman-teman, nanti bisa di-subscribe ya, like, komen, dan share juga. Oke, terkait di sini masalah jual akun, yang mana di sini akunnya sudah dijual, cuman diverifikasi keamanannya itu menggunakan email yang berbeda kan, dan nomornya gitu kan. Nah, sebelum kita langsung ke situ, saya mau nanya dulu, itu emailnya
ada di dalam HP itu atau di HP lain, email verifikasi keamanan itu di situ. Terus emailnya itu masih bisa dibuka? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tapi passwordnya masih ingat. Password lupa juga. Oh iya iya. Itu penyebabnya. Kemungkinan, jadi setelah dia beli akun itu, ya jadi email itu ketika tertaut dengan email yang berbeda itu diputusin ya, diganti email tertautnya gitu. Dia menggunakan email keamanan yang berbeda. Nah biasanya kalau akun baru kita jual itu 7 hari batasnya bisa kita ambil. 7 hari itu, meskipun sudah ambil nih, selama ada riwayat case-nya di dalam HP kita itu bisa kita ambil. Tapi kalau sudah lewat 7 hari tidak bisa kita ambil. Itu makanya perlu kita verifikasi akun kita itu menggunakan email yang lain, nomor HP itu, nomor HP dan ada verifikasi yang menggunakan kode barcode macam itu kan, kata kunci itu harus kita amankan. Dan yang paling aman teman-teman itu makanya harus ganti password sebulan sekali kalau sudah monet. Gitu. Harus ganti, update sebulan sekali, update sebulan sekali. Itu kita cara untuk mengamankan akun. Dan harus kita verifikasi 2 langkah dan emailnya, saya emailnya tuh keamanannya bukan 1, 3 saya pakai makanya. Nah gitu, sehingga kalau saya jual, kalau orang mau bohong, nanti di email yang 1 cadangannya itu kita anu dia gitu. Gitu. Jadi tetap dia akan tertaut dengan email verifikasinya itu. Kodenya akan dikirim ke situ dan kita bisa mengambil lewat situ. Nah itu dia. Nah, tapi yang jelas pasti ada hikmahnya dan email itu yang tertaut itu ada channelnya di situ. Ada. Berapa subscribernya? Sekitar 500-an. 500-an. Oh iya, berarti abangnya Wahyudi tinggal ingat aja dulu passwordnya. Nanti Mas Pernah ini apa namanya coba masuk dikirimin kode lewat HP ke nomor saya. Tapi setelah dikirim itu langsung dia ke kirim kode lagi, dia bilang itu. Maksudnya ada di sana itu setelah dikirim masukkan kode itu setelah di ini lagi muncul kirim kode lagi. Oh iya, mungkin itu kodenya expired. Kode OTP-nya kan? Ini yang baru yang baru. Kembali ke iya iya iya. Nanti aja kita lihat setelah ini nanti di belakang layar karena kita harus cek ke lapangan ya. Cek ke lapangan ya kalau gitu karena langsung praktik ya nanti kita cek ya. Terima kasih Wahyudi atas pertanyaannya, nanti kita eksekusi. Kemudian dari Al-Kausari ya, dan ini adalah rajanya prank gombal nih Lombok Timur. Nah, pertanyaan di sini pertama, berapa bentuk klaim hak cipta? Nah, betul. Jadi klaim hak cipta itu ada beberapa bentuknya. Pertama, klaim hak cipta musik, kemudian klaim hak cipta video orang, klaim hak cipta footage. Footage itu kayak cuplikan yang kecil-kecil itu kan. Kayak oh my god kayak gitu kan. Itu bisa jadi klaim. Ada juga klaim hak cipta misalkan kayak brand orang gitu. Atau logo orang yang kita pakai, kita belum ada izin. Dan banyak sekali jenis klaimnya, bukan saja musik saja. Nah, makanya itu tidak ada yang mengalahkan nilai jual konten asli diri kita gitu loh. Apalagi yang nampilin muka. Nah, kenapa konten-konten yang reuse, meskipun dia reuse atau fair use kontennya, itu dalam jangka panjang tetap akan kena. Dia abu-abu masalahnya. Abu-abu. Tetap dia akan kena dismonet. Karena peraturan sekarang itu bisa juga tabrakan dengan peraturan yang akan datang gitu loh. Iya sekarang dia aman fair use gitu. Ya 5 detik aman. Tapi nanti mungkin ada perubahan kan. Berubah menjadi 3 detik, 2 detik. Kan otomatis kena semua dia. Nah makanya paling aman itu konten yang menampilkan wajah. Konten vlog itu paling aman. Jangan pernah ada unsur ngambil video orang. Apalagi yang banyak panjang. Itu kita tidak akan aman dalam jangka panjangnya. Karena capek, sia-sia kita kan. Udah capek ngedit, ternyata udah banyak subscriber ternyata dismonet dan seterusnya. Nah itu dia terkait masalah bentuknya. Maaf ya. Gimana setelah jawaban itu ada timbul pertanyaan saya, apakah bisa gitu kita ngambil foto lalu kita jadikan video, apakah bisa itu karena hak juga atau gimana? Mic-nya dulu. Nah.
Ya, harus pakai mic sekarang kalau ngomong kan. Baik, dari jawaban yang tadi saya ada timbul pertanyaan. Nah, Apakah bisa kita ngambil foto dari Google atau Chrome segala macamnya itu kita jadikan video? Apakah bisa dia kena klaim hak cipta juga? nah, Sekian. baik, terima kasih. Nah, kalau kita ngambil di Google, di Instagram atau platform lainnya, itu boleh foto kan? Boleh. Cuman dengan catatan nanti jangan dia plak gitu, atau diperbesar atau yang kiri diubah jadi gitu. Nah, itu bisa dibuat jadi konten slide. Tapi konten slide yang harus ada dabernya. Jadi kalau konten slide plak-plak begitu, review gitu, itu tidak akan bisa monet ya sekarang. Jadi harus ada anunya. Dan kayak foto-foto di Google itu kan ada juga yang Creative Commons-nya. Ada pilihannya di situ. Lisensi Creative Commons, nah itu diambil. Ketika mengambil foto. Ambillah perlu, paling aman lagi, ambil foto, edit di Photoshop, baru dipakai di channel kita. Gitu. Edit jadi ubah-ubah. Asalkan jangan dia sama persis. Boleh saja kalau dalam kebutuhan konten. Gitu. Asal jangan tidak ada suaranya. Terima kasih. Kita lanjut. Pertanyaan tadi. Ya, Dari pertanyaan saya itu beranak ini. Artinya. Oke, kita jawab dulu ini. Ya. Kemudian terkait dolar kuning, apakah berbahaya? Nah, dolar kuning itu tidak berbahaya. Dolar kuning tidak berbahaya, efeknya tidak mengenai klaim ID channel, tidak. Dia cuman iklannya disesuaikan atau viewsnya disesuaikan, itu modelnya. Kalau yang berarti tidak berbahaya efeknya ke video lain. Tidak berbahaya ke video lain, tidak berbahaya. Cuman dia mengaruh ke video itu saja gitu. Nah, itu dia tidak berbahaya. Kalau dia banyak juga ada berbahaya. Yang berbahaya itu yang merah, yang kena strike. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam tidak ada, gitu. Yang kuning sama merah aja gitu. Ya, itu dia. Kemudian penyebab hak cipta selain lagu, ya selain lagu yang sudah disebut tadi ya, ada footage, ada suara orang, ada brand dan semuanya. Bahaya klaim hak cipta. Ya bahaya kalau misalkan dia banyak. Efeknya itu monet itu maupun sudah monet juga tetap dia bahaya klaim hak cipta. Nah, tetap dia bahaya kalau dia terlalu banyak. Makanya ketika menggunakan musik itu boleh menggunakan musik orang, tapi sertakan sumbernya. Sumber lagu musik itu di deskripsi videonya. Deskripsi. Linknya gitu kita. Ya linknya kita ngambil itu. Nah, karena robot Google itu algoritma langsung membaca bahwa memang video ini bukan miliknya lagu, dia hanya reuse gitu, dia hanya menggunakan ulang sehingga tidak akan kena klaim hak cipta. Link video itu ya, link video musik ya, link itu video langsung musik kita itu taruh di deskripsi gitu. Link videonya itu. Terus lagu. Hanya linknya atau kita buat penjelasan juga ini link lagu. Mungkin anunya sumber link. Nah, sumbernya aja bikin penjelasan. Sumber lagu langsung didetek, pokoknya langsung kedetek deh sama YouTube-nya. Nah, ketika sudah itu berarti tidak akan klaim hak cipta lagi. Tidak akan klaim cipta. Tidak akan klaim cipta, aman dia. Nah, tambah disclaimer lagi di situ di bawah. Kemudian yang terakhir, perubahan monet. Kalau perubahan monet di YouTube dari tahun sampai sekarang tuh tidak ada. Cuman tahun ini ada perubahan lagi sedikit. Nah, perubahannya syaratnya monet itu kan harus 1000 subscriber, 4.000 jam tayang, plus 10 juta views. Kalau yang short, ini yang short. Jadi video panjang sama short kan beda di sekarang. Misalkan tidak cukup 4.000 jam tayang nih, di shortnya cukup, monet sudah dia itu. Verifikasi 2 langkah. Ya, verifikasi 2 langkah juga di situ. Harus verifikasi nomor HP. Jadi verifikasi nomor HP itu, satu nomor HP itu maksimal 5 channel. Jangan terlalu banyak digunain, nanti kedeteksi dia. Itu dia terkait perubahan monet. Aman, tidak perubahan. Lain-lainnya tidak akan ditambah jumlah jam tayang atau subscribernya. Kemudian dalam konten, apa jenis konten yang cepat viral? Yang cepat viral itu yang tadi saya sebutin. Ya. Pertama, kalau mau cari yang lagi trending, kayak tadi nih. Bola tadi malam ke Indonesia PS Thailand kan? Pasti trending di TikTok. Cari trending di TikTok, di Twitter, di YouTube, itu bahas. Konten yang sedang viral sesuai dengan setiap hari itu cari. Kita bahas dia ya. Dan itu harus cepat kita cari informasi. Lihat Google Trend, di TikTok, apalagi trending itu kita bahas. Dan itu harus konsisten. Gitu. Itu caranya. Oh lagi ada nih, misalkan yang sering viral biasa kan. Kayak Luna Maya atau apa yang
hot gitu, ketahuan selingkuh gini, itu up lagi. Tapi biasa saya ngeceknya itu kalau mau cepat di Twitter. Karena kalau dia trending di Twitter, otomatis delaynya dia akan merambat trending. Di Twitter paling bagus. Itu hebatnya Twitter itu. Ya tren 1, tren 2, langsung dah viral video kita kalau kita bikin seperti itu. Nah, selain itu, konten yang tadi yang bermanfaat, ya menghibur, tapi menghibur ini yang paling cepat. Konten menghibur ini. Karena orang sudah menekan cari hiburan aja kan. Ke TikTok orang pergi cari hiburan. Nah, ke YouTube apa lagi? Nah, jadi karena orang sudah bosan dengan pelajaran-pelajaran. Jarang orang mau belajar sekarang kan. Yang bagus-bagus itu, yang hibur-hiburan aja. Ya banyak jenis hiburan, bisa dari apa tergantung hobi kita gitu kan. Nah, itu dia. Nah, terkait pertanyaan ya sudah kita jawab semuanya dari Al-Kausari yang prank gombal dan Wudi Rahman literasi digital. Semoga terjawab dan kita langsung open pertanyaan kedua. Sesi kedua ya. Saya lagi. Kita langsung buka 2 lagi. Nanti dulu. Kita tahan dulu. Oke. Silakan guru. Nah, ini dari guru dulu baru ke sini ya. Yang Tuhan duluan. Ya. Siapa ini? Dari Ustadz Ali. Ya. Dari Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang Muhammad Ali. Nama channel baru bikin satu, Kandang Sasak. Oke, Kandang Sasak ya. Kandang Sasak. Insya Allah mau bikin channel lagi namanya Pijat Wiro Sableng. Pijat Sasak. Oh, Pijat Insyaallah. Sasak. Supaya insyaallah. Kandang Sasak. Yes, Nama channel Kandang ini Sasak sahabat, sama Pijat Sasak insyaallah. ya. Oke. Yang kita mau tanyakan di sini cuma satu, gimana cara kita menopang supaya kita cepat monetnya. Nah, cuma itu aja. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ustadz Bahar ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja, channel saya itu kan judulnya Bahar Properti dan Konsultan. Nah, tentang properti, apa konten yang cocok atau sekitar durasinya sekitar berapa menit gitu, konten yang cocok kita yang baru biar bisa menarik penonton gitu. Kontennya apakah panjang, takutnya nanti kan bosan orang nonton. Nah, kalau pendek, apakah lebih baik yang panjang atau pendek? Nah, terus tentang properti, kira-kira hal apa yang menarik di zaman sekarang ini tentang properti untuk dibahas di channel properti. Nah, itu saja. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nyala soalnya hanya 2 kan. Lanjut, kita buka 3. Nah, jadi udah salam ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertanyaan yang pertama dari saya, kira-kira ini ya, kira-kira bagaimana, bukan kira-kira, bagaimana gitu ya. Bagaimana cara kita membuat ya. Kita ngambil video orang ini, kita mau share gini. Misalnya contohnya, ambil video orang, bagaimana cara kita merubahnya supaya ndak re-upload gitu atau ndak berbahaya gitu. Ya, sehingga menjadi original gitu videonya, bukan ilegal karena kita ngambil dari video lain. Bagaimana cara kita mengubahnya? Soalnya banyak yang tiang lihat channel-channel orang lain yang dimana ya video orang lain yang di-share. Misalnya contoh nyanyian siapa misalnya Nikita Willy dan Ariel Noah, Anang, Mas Anang dan lain sebagainya. Itu tapi tetap bisa dia monetnya. Bagaimana cara kita merubahnya gitu? Apakah perlu kita edit gitu? Video itu sudah kita download atau gimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana bahayanya, tingkat kebahayaannya, ekstrimnya itu bagaimana tingkatnya? Apakah tingkat tinggi, sedang atau merendah gitu kan? Nah, baik. Ketika kita membeli subscriber, ya, bagaimana efeknya nanti? Karena kan yang namanya platform YouTube itu luar biasa gitu, bisa mendeteksi segala ya macam bentuk YouTuber yang menyerabat gitu, memakai langkah-langkah yang cepat gitu supaya dia cepat monet.
menghalalkan berbagai macam cara gitu. Nah, bagaimana bahayanya membeli subscriber dan membeli viewers gitu. Kemudian yang ketiga, tadi mungkin sejenis dengan pertanyaan tadi sebelumnya, apakah bentuk semua lagu, misalnya kan ini prank nih, saya lihat beberapa prank-prank yang besar ini seperti prank ya taksi online dan lain sebagainya, tapi dia ada sholawatnya gitu, ya tapi dia tetap menggunakan karaoke orang lain gitu, karaoke dia tidak membuat instrumen karaoke orang lain, ya, tapi tidak ada klaim hak cipta begitu. Apakah dengan cara yang tadi kita pakai, yaitu kita link videonya itu kita tautkan ke deskripsi video kita? Apakah begitu juga caranya semua video atau semua lagu kah begitu caranya agar tidak klaim hak cipta? Kemudian yang keberapa ini ya? Keempat. Ya. Kemudian yang keempat ya. Ketika kita membuat YouTube dengan satu nomor telepon, ya YouTube aktif ini ya, bukan YouTube bisnis gitu. Nah, jadi berapa kira-kira ya batasnya gitu supaya tidak berbahaya gitu. Misalnya apakah 5 channel gitu, channel aktif ini ya, 5 channel ataukah 2 ataukah 3. Soalnya takutnya kita cari aman ini ya. Takutnya nanti sesudah monet semuanya, tapi nanti ketika monetisasi itu berbahaya sesudah monet dan lain sebagainya itu sih. Sampai berapa kira-kira? Apakah ada solusi lain? Lebih baik kita pakai beda-beda nomor HP ataukah satu nomor HP? Nah, kemudian yang keberapa terus? Kelima. Ya, kemudian yang kelima. Itu 50 Ya, kemudian yang kelima, kita lihat beberapa konten orang lain lah ini ya, tentang ya prank juga ini ya, tentang prank. Kan di sana tuh banyak yang pranknya itu kira-kira edukasinya itu kurang lah gitu. Artinya prank mabuk misalnya kan. Kira-kira berbahayakah itu? Sedangkan nanti kan itu memberikan contoh yang kurang baik begitu. Bagi anak-anak milenial zaman sekarang, luar biasa, orang mabuk saja itu mau ceweknya senyum-senyum sama dia gitu kan. Nah, nanti kan orang yang menonton yang belum bisa memahami ya situasi seperti itu, video seperti itu, sehingga dia menyimpulkan dengan cara yang jelek, sehingga dia tiru gitu. Apakah itu berbahaya? Sedangkan banyak prank-prank ini kita lihat prank mabuk, prank nampar orang, prank hina orang gitu. Nah, itu kan yang namanya menghina itu enggak boleh, meskipun itu prank, nanti dikasih tahu akhirnya. Apakah enggak berbahaya? Itu apakah nanti enggak dihilangkan gitulah, kebenet lah gitu YouTube kita oleh YouTube kita oleh platform YouTube gitu. Kemudian lagi ini udah ya, nanti sesudah ini lagi 5 ya, sehingga menjadi 50. Nah, mungkin sekedar ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bunda ada yang mau ditanyakan? Ayo ya, langsung aja ya. Kita untuk 4 orang. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama saya Syarifatul Mawiyah, domisili di Lendek Daya, Dusun Mujahidin Timur. Iya, nama channel saya ya yang dulunya gado-gado, tapi insya Allah sekarang udah gado-gado lagi. Oke. Ya, nama channel saya sekarang ada 2 yang mau saya fokusin dulu. Yang pertama itu nama channelnya Sahabat HNI. Yang di sini seputar tentang kesehatan, produk HNI juga, dan juga tips bekam juga sudah ada di sini dan praktiknya. Kemudian yang satu lagi channelnya yang ini yang saya mau tanyakan, channel yang saya buat untuk anak-anak. Channel saya ganti namanya, yang namanya dulu gaming, sekarang saya ganti namanya jadi game edukasi, karena di sana saya isi intinya itu pengenalan calistung ya, baca tulis dan menghitung untuk permulaan untuk anak TK. Ya, jadi namanya yang satu ini game edukasi, dan yang ini yang saya tanyakan,
Mirip-mirip dengan pertanyaan tadi, saya apa ya istilahnya mengcrop beberapa materi. Yang pertama itu beberapa foto dari Pixabay, terus backsoundnya juga, dan juga game. Beberapa aplikasi game edukasi yang saya ambil dan saya gabungkan jadi satu. Nah, kedepannya juga itu saya mau tanyakan apakah nanti kena klaim juga atau bagaimana? Gitu, karena yang backsoundnya kadang saya ambil di Pixabay dan juga ada di KineMaster, kan disediakan masternya. Ya, di sana di KineMaster saya ambil. Itu aja yang tanyakan, apakah berdampak bagaimana seperti itu untuk amannya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, itu dia pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Kita jawab langsung. Pertanyaan dari yang pertama Ustadz Ali ya. Nah, nama channelnya itu Kandang Sasak. Dan akan membuat namanya channel yaitu adalah Pijit Sasak teman-teman ya. Nggak jadi Pijit Wiro Sableng. Nah, gimana caranya cepat monet nih pertanyaan beliau. Ini adalah pertanyaan semua YouTuber pemula. Gimana cara cepat monet? Nah, cara cepat monet itu kan syaratnya harus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Nah, cara cepat monet itu tentu harus berawal dari konten. Tak mungkin konten kita baru satu, bisa monet, nggak bisa guru. Kecuali kalau kita artis, kayak Puji gitu kan. Itu satu videonya sudah dapat 1 juta subscriber dia Puji itu dulu. Nah, pertama konten dulu. Karena berawal dari konten, sama kayak toko kan. Orang akan belanja kalau tidak ada barang-barang kita jual. Pertama konten. Kemudian di dalam konten itu harus ada target marketnya. Siapa kita targetin nih? Oh, konten saya misalkan saya targetin untuk orang-orang tua nih yang mau mati-mati misalkan gitu kan. Yang tinggal beberapa hari mau mati. Yang umur 40-an ke atas misalkan. Nah, silakan pakai bahasa mereka. Oh, saya target market misalkan anak milenial nih, Gen Z. Silakan pakai dunia mereka dalam menyampaikan materi itu. Itu harus kita pahami target marketnya. Sehingga kita bisa mengikuti dunia mereka. Sehingga kita mau jualan, mau bikin konten, mereka akan menonton gitu. Laku dia. Nah, kemudian dalam video itu harus bermanfaat. Menghibur dan mengedukasi. Nah, setelah itu baru akan menonton. Orang menonton sampai selesai, maka jam tayangnya akan cepat dapetin. Ketika bermanfaat, maka orang akan subscribe, guru. Nah, itu proses. Kalau ini cara yang alami. Ada juga cara yang hitam. Kalau mau beli subscriber, beli jam tayang, langsung monet. Meskipun tak ada video. Itu ada 2 jalurnya. Ya, mau jalur Wiro Sableng atau mau jalur yang Jaka Tingkir gitu kan. Nah, silakan dipilih. Yang cara alami itu, cara alami itu proses dia lama. Tapi enak kita. Tapi kalau cara bermodal, berbeli itu cepat kita dapatin. Tapi nanti ketika ada video kita upload tidak akan ada yang nonton karena hasil push, hasil sedot, hasil suntikan gitu, bukan alami. Itu dia, Guru ya. Semangat. Perlu pakai mic atau usah? Hah? Pakai mic juga? Oke. Maaf saya potong tadi tuh. Dari jawaban yang tadi lagi timbul pertanyaan saya ini. Juga ini. Akankah bisa berkepanjangan itu subscriber dan viewers yang kita beli itu akan berkelanjutan atau cuman mentok memenuhi syarat itu gitu. Itu aja. Sekian. Terima kasih. Ya. Apakah dia akan permanen subscriber yang kita beli sama jam tayangnya? Iya, kalau subscriber dia permanen. Dia permanen selamanya. Kalau jam tayang, dia akan hilang setelah 17 hari. 14 hari sudah hilang kalau jam tayang kalau kita beli. Akan hilang dia. Dan kerugiannya kalau kita beli subscriber, guru, sama aja dengan bohong. Sama aja dengan bohong. Ya. Karena YouTube itu maunya kita itu membangun komunitas. Membangun komunitas yang para subscriber kita itu sinkron dengan kita gitu loh. Ngepen dengan kita, itu yang mau dibentuk. Itu yang dicari. Jadi kalau sekarang kita beli nih, misalkan kita beli 1 juta subscriber, setiap ngupload video paling yang nonton 1-2. Kenapa? Karena bukan hasil dari alami, bukan hasil mereka yang nonton video kita itu berangkat karena mereka bermanfaat. Itu resikonya. Jadi aman dia, dan jam tayang itu 4.000 jam tayang itu akan hilang setelah 12 bulan. Meskipun saya sudah monet nih. Kalau channel saya meskipun sudah subscribernya besar, tapi jam tayangnya kurang, dismonet dia.
Makanya channel monet atau belum monet harus mempertahankan yang 4.000 jam tayang itu selama 12 bulan. 1 tahun gitu ya. Nah, itu dia guru ya. Semoga terjawab. Oke, itu dia semoga terjawab untuk masa juga. Sekarang kita langsung ke pertanyaan dari Ustadz Bahar ya. Berapa menit kalau konten properti yang cocok untuk zaman sekarang? Dan hal apa yang menarik untuk properti ini? Nah, kalau properti memang kita lihat properti ini marketnya kan masih tidak seluas seperti market yang lain gitu kan. Hanya beberapa orang saja yang menengah ke atas. Itu dunianya, itulah marketnya kalau properti. Nah, caranya nanti untuk melihat analitiknya berapa menit yang cocok itu kita sebenarnya lihat di analitiknya guru. Di setiap video itu ada analitiknya. Misalkan video saya 5 menit nih. Oh ternyata di menit keberapa-berapa mereka bertahan menonton video saya. Oh misalkan di menit terakhir dia nonton nih. Nah silakan dilihat di situ. Apa yang saya sampaikan di situ di menit terakhir itu. Kita bisa analisa di situ. Oh ternyata rata-rata penonton video saya semuanya ternyata mereka menontonnya dari menit 1 sampai ke 2 misalkan. Nah di situ kita lihat. Kita analisa video kita itu. Oh ternyata saya menyampaikan ini. Saya menjanjikan mereka cewek misalkan. Saya mau kasih dia kalau dia beli properti di saya kayak gitu kan. Nah itu salah satu contoh. Nah hal apa yang menarik ya tentu kalau properti sih menurut saya peluang bisnisnya itu dibahas, peluang bisnisnya, jangka panjangnya, dan yang belum bahas itu mungkin dari kalkulasi, misalkan modalnya berapa, penghasilannya berapa, kalau modal begini, kalau pemula misalkan modalnya 100 M misalkan, properti begini, bisa juga bahas seperti itu, lebih ke finansial, keuntungan bisnisnya. Ya betul, dan itu RPM-nya besar kalau masuk properti, RPM-nya besar. Ya, RPM-nya besar, tidak perlu banyak views kalau properti itu, sudah besar RPM-nya. Dan dolarnya banyak, dia beda dengan konten berita, konten pendidikan itu kecil di RPM-nya. Nah, itu dia properti hebatnya. Silakan digas saja guru, sambil promosi, sambil bikin channel, sambil promosi anunya. Kemudian kita lanjut ke ke Al-Kausar ya. Nah, cara ubah konten orang biar bisa original. Nah, kan di YouTube itu sudah ada ketentuannya. Yang fair use, jadi bedakan fair use sama reuse ya. Kalau fair use itu adalah konten yang disukai atau dibolehkan sama YouTube. Kalau reuse itu lebih mengarah ke re-upload, itu tidak boleh. Nah, fair use itu yang boleh. Fair use itu yang boleh kalau dia video minimal kan 5 detik diambil. Tidak boleh lebih. Itu baru dia akan konten original, apalagi diedit lagi gitu. Makanya konten review film itu paling susah ngeditnya. Jadi harus dia selang-seling, dia ngambilnya 5 detik. Coba bayangin 1 jam kan. Susah ngeditnya. Makanya tidak usah heran kenapa konten review film itu banyak penontonnya. Karena ngeditnya susah. Karena benar kata orang itu pintar itu, usaha tidak mengkhianati hasil. Rata-rata konten banyak view-nya itu ngeditnya paling susah. Rata-rata itu, cek aja. Kalau konten yang tidak perlu kita ngedit itu kecil kita dapat view-nya. Karena sesuai dengan usaha kita gitu loh. Konten prank banyak view-nya karena sesuai dengan usahanya. Itulah dia adil dia teman-teman. Ya kecuali kalau kita artis nggak perlu ngedit. Anda pergi ke sawah aja kan banyak views kan karena sudah ada brandnya, itu artis loh. Nah itu dia. Nah, kemudian efek beli subscriber dan views yaitu efeknya kita sama jangan bohong, tidak akan ada yang nonton dan video channel kita juga akan stuck dia. Tidak ada perkembangan. Jadi YouTube bingung nih. Bingung dia mau saya rekomendasiin kemana nih videonya ini orang. Saya rekomendasiin ke ini ternyata dia tidak mau nonton. Dia mau nonton sehingga akan turun algoritmanya gitu loh. Akan down dia channel kita. Itu bahayanya kalau kita beli jam tayang sama subscriber. Kemudian video orang digunakan sama kayak cover ya. Video yang digunakan itu memang begitu guru. Sama kayak cover musik itu. Jadi mereka rata-rata cek aja cover musik itu mereka menyertakan video sumber aslinya. Sama seperti kita ngambil video karaoke orang atau video orang harus ada link sumbernya. Ya, banyak-banyak di situ. Nah, terkait nomor, memang paling bagus itu satu channel satu nomor, itu. Memang sih standarnya satu nomor bisa untuk 5 channel. Tapi paling aman satu channel satu nomor. Bisa pakai nomor mantannya kan bisa begitu, nomor pacarnya, nomor bapaknya kan banyak gitu kan. Nah, tapi saran saya kalau pemula itu fokus saja 1-2 channel gitu, nggak usah banyak-banyak. Itu aja kembangin 1-2 channel itu. Nanti kalau udah besar itu enak bikin bangun channel baru karena sudah ada brandnya dari channel yang sudah besar itu gitu. Nah itu dia. Kemudian prank mabuk, apakah ada dampaknya? Iya memang benar itu namanya dosa jariyah.
Ya, prank mabok itu. Maboknya ini air minum biasa ini, Pak. Iya, air minum biasa. Nah, itulah the king of content. The king of content. Tergantung orientasi kita kemana gitu loh. Memang itu, kenapa saya bilang dosa jariah tadi? Karena anak-anak yang belum paham itu dikira bahwa dengan cara mabok itulah kita bisa dapat cewek cantik. Anak-anak yang belum paham itu dengan cara menyabok itulah ternyata baik gitu loh. Di tempat umum kan gitu kan orientasinya, paham kan? Nah, itu bahayanya. Maksud saya kalau bahaya dari segi kesehatan paham udah. Maksud saya bahaya dari segi platform YouTube ini. Iya betul. Bahaya juga di YouTube. YouTube juga soleha, dia udah memegang syariat Islam YouTube itu. Pertama dari kata mabuk. Kalau dia tulis mabuk di YouTube-nya itu, di judulnya itu, akan kena dia dolar kuning. Ini pertama. Karena termasuk dia kata sensitif. Mabuk, kemudian hoax, ya, pornografi, kekerasan, itu tidak boleh judulnya dalam YouTube itu. Makanya ketika ada kata mabuk, huruf A-nya diganti pakai 4. B-nya sekarang pakai angka 5. Misalkan seks kan, dia pakai E-nya itu pakai huruf 3 dia. Porno, dia pakai huruf O. Nah, itu untuk mensiasati saja itu, biar dia aman, tidak terkena klaim hak cipta. Itu prank mabuk, tetap dia berbahaya ke YouTube. Berbahaya jangka panjang. Nah, itu dia sahabatku. Dan semoga terjawab kita berjawab dari pertanyaan Fatih Rahman ya, Ibunda ya, yaitu adalah sahabat HNI. Crop foto ngambil musik di Pixabay. Apakah aman? Nah, kalau ngambil foto di Pixabay itu memang 100% aman. Karena Pixabay itu adalah free dia, jadi gratis untuk fair use. Bisa digunakan untuk Creative Commons kalau yang bentuk foto. Tapi yang musiknya berbahaya. Kalau ngambil musik di Pixabay itu tidak sinkron dengan platform YouTube karena beda platform dia kan. YouTube itu platform dan Pixabay itu adalah website. Jadi tidak akan mungkin dia sinkron musik yang di Pixabay itu dia aman di YouTube kita gunakan. Makanya kalau musik itu ngambilnya di YouTube Studio, Bunda. Ada YouTube Studio musik namanya di situ, di dalam channel kita itu, di situ kita ngambilnya. Jangan ngambil musik di Pixabay. Jadi kesimpulannya, boleh ngambil foto di Pixabay, yang tidak boleh ngambil musiknya. Ya musiknya aja tidak boleh diambil. Silakan cari musik yang aman. Nah, itu dia sahabatku, semoga terjawab dari semuanya. Ya, kita open lagi sesi terakhir yaitu 3 pertanyaan lagi. Ya, nah, silakan. Ayo kak. Ya ini kakak saya minta. Oh, gini, ayo kak. Saya minta datang karena dosen Nah. bahasa Inggris. Oh, dosen bahasa Inggris, masya Allah. Kami belum punya itu. Dosen bahasa Inggris di mana? UNW. UNW. Oh, masya Allah. Ya, Pak Marham itu guru saya itu. Oh, Pak Marham. Iya, Pak Marham, Pak Jumat Riyadi itu guru saya bahasa Inggris dulu. Pak Jumat. Iya, Pak Jumat. Iya. Jumat, kalau Jumat. Silakan, Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memperkenalkan diri, nama Nur Wahidah, domisili Sikur. Apa ya? Mungkin pertanyaannya motivasi awal saja karena meskipun seorang dosen belum sempat buat YouTube, buat konten dan sebagainya. Jadi motivasi awal untuk ini buat channel, kemudian videonya itu saja dulu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next tinggal 2 question lagi. Siapa lagi? Saya lagi. Oke. Al Kausari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu aja udah ya, karena saya akan mendekati waktu sholat maghrib. Jadi lagi-lagi tentang bahaya ini ya. Bahayakah ketika ya thumbnail kita itu sama atau mencontoh thumbnail orang yang lain? Orang yang dimana orang lain itu sama bentuk kontennya dengan kita. Kemudian selain thumbnail, ya judul. Bahayakah juga ya judul kita itu mirip, tulisannya semuanya sudah tak bisa dibedakan saking miripnya dari segi thumbnail dan dari segi judul. Nah, kemudian kok gini ya?
Kemu- Kemudian apa namanya? Dalam YouTube itu kan apa namanya? Mempunyai peraturan-peraturan gitu kan. Di antara semua peraturan ya dari komunitas YouTube itu yang sudah bergabung jadi partner YouTube atau yang belum gitu, yang belum monet, kira-kira di antara semua peraturannya itu apakah bertingkat gitu kebahayaannya atau misalnya contoh ada salah satu pelanggaran yang kita langgar dari pedoman YouTube gitu. Apakah bahaya meskipun satu atau mungkin bertingkat-tingkat misalnya nih misalnya 50-an banyak peraturan dari pedoman YouTube nih. Nah, kemudian peraturan yang tingkat paling rendah yang tingkat akhir itu kita kena gitu. Apakah tidak terlalu bahaya atau minimal 3 begitu yang kita langgar baru ke banned YouTube kita. Nah, itu mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya. Oke. Ada sih lagi. Hari ini siapa lagi? Tinggal satu. Namanya. Tinggal satu lagi baru kita. Nggih, langsung saja Inggih. Pertanyaan Tiang selanjutnya terkait dengan kita mengedit saja ya, karena jujur view saya masih sedikit dan juga subscriber juga masih di bawah 20. Ya karena baru saya bikin ini. Ya bagaimana ketika kita mengedit video yang mana gitu bagusnya gitu, karena kita coba belajar memakai KineMaster kadang kena watermark. Kita belajar saya coba belajar lagi secara otodidak niki, saya belajar ngedit pakai Filmora lewat laptop juga agak agak kewalahan mungkin seperti itu. Mungkin ada tips-tips dari master atau dari bapak gitu atau teman-teman yang lain untuk pemula seperti saya ngeditnya yang aman, cepat dan bagus hasilnya seperti itu sehingga penonton tertarik untuk menonton gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Bunda. Kita langsung aja jawab pertanyaan dari Nurul Wahidah ya. Dari Sikur nih jauh-jauh ke sini nih, luar biasa nih ya, Ibu dosen ya. Oke, terkait pertanyaan beliau motivasi awal menjadi YouTuber, bagaimana cara bikin konten dan seterusnya. Baik, kalau saya sih simpel aja motivasinya Bunda. Karena kalau di zaman platform ini, jadi kita bisa berkata, kalau enggak sekarang kapan lagi gitu kan. Kalau enggak sekarang kapan lagi. Kita bisa berpikir bahwa konten sampah aja itu bisa laku dia Bunda. Duduk enggak ngapa-ngapain 2 jam itu yang nonton 6 juta. Kemudian tutorial cara transfer dosa ke orang tua itu yang nonton 200.000. Kemudian tutorial cara membedakan ayam sama kambing itu yang nonton 200.000 Bunda. Nah itu saking hebatnya. Itu motivasi gitu, tamparan keras buat kita yang sebagai pendidik yang punya ilmu tidak mau bikin konten lewat YouTube ini. Konten gitu aja yang sampah itu bisa laku. Nah kenapa? Karena market Indonesia ini yang jumlahnya 277 juta itu, ini pasar empuk gitu loh. Pasar empuk, marketnya empuk. Apapun yang kita jual akan laku. Konten apapun yang kita jual akan ada viewsnya. Jadi kita sebagai pemula, cukup satu aja nonton itu, kita harus bangga. Karena ada satu orang yang menghormati karya kita kan. Apalagi kalau dia banyak. Nah itu orientasinya. Dari satu views saja gitu sudah bangga, sudah seperti itu. Nah itu dia. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi ya. Orang tidak sempurna aja, konten yang bermanfaat saja, kita bisa viral. Apalagi kita bikin konten yang bermanfaat. Ya, orientasi kita minimal kita bisa sebagai memori atau mengedukasi orang kayak belajar bahasa Inggris kayak gitu Bunda. Apalagi tutorial bahasa Inggris nih, itu kan stabil yang nyari kan. Jadi akan habis sepanjang masa orang belajar bahasa Inggris sehingga penghasilannya stabil, view-nya stabil gitu deh Bunda. Jadi mulailah dengan yang sekarang karena kita harus mulai memang learning by doing. Doing by learning. Itu aja sambil jalan, sambil belajar, sambil berjalan. Nah, itu dia cara Bunda ya. Pasti bisa Bunda. Kalau sekarang kapan lagi? Karena dunianya sudah digital. Ya, dunia sudah digital, semua sudah bisa diakses. Kalau kita tidak bergelut, tidak di situ, kita akan tidak dapat hasil ya. Artinya kita harus bisa menggunakan juga lewat digital ini. Karena semuanya sudah berpeluang untuk siapapun. Ya, kalau sudah banyak buktinya. Dan saya juga sudah ini Bunda, saya bagi motivasi juga. Di YouTube ini saya sudah 5 tahun sekarang. Sudah bisa beli mobil, sudah bisa bikin rumah, ngambil BTN,
beli tanah, dan banyak lagi Bunda. Itu hasil YouTube doang. Iya. Nah, itu dia Bunda. Dan sudah real, makanya kita berani membangun komunitas ini. Karena sudah real menghasilkan seperti itu. Jadi bukan mulek-mulek. Nah, itu dia sebagai motivasi, semoga bisa terjawab untuk Bundanya. Lanjut ke Al, apakah bahaya thumbnail yang mirip sama judul yang mirip? Ya. Nah, kemudian batas langgar pedoman komunitas berapa kali? Ya, memang kalau thumbnail kita mirip, itu memang dia akan terdeteksi konten berulang. Reuse dia. Apa namanya? Reuse, reupload. Meskipun dari video orang lain. Ya. Jadi thumbnailnya jangan mirip sama orang. Boleh mirip, tapi gambarnya kan wajah kita itu enggak mirip namanya. Nah, gitu pakai wajah kita, makanya ketika bikin thumbnail itu harus ada wajah. Harus ada wajah. Itu kalau mau cepet banyak orang views-nya. Jangan bikin thumbnail tidak ada wajahnya. Pakai wajahnya atau wajah cewek cantik. Itu lebih cepat dia karena lebih meyakinkan gitu loh. Itu salah satu teknik digital marketing untuk buat thumbnail. Dan harus judulnya itu harus menarik. Misalkan cukup 2 menit bisa bahasa Inggris, semua grammar kayak gitu kan. Itu bikin kayak gitu. Misalkan prank gombal ya, 3 menit langsung kawin kayak gitu kan. Bikin yang menarik, yang di luar logika gitu loh. Bikin dia clickbait. Itu salah satu teknik. Harus begitu. Jangan teman-teman bikin jujur gitu, bikin judul salah itu. Nggak usah jujur bikin judul. Nggak usah jujur bikin thumbnail juga. Ya, harus clickbait, bukan bohong ya, harus clickbait. Clickbait itu ya mengandung orang bikin tertarik, penasaran dengan thumbnail dan judul kita itu. Meskipun tidak sesuai dengan video, bikin sudah, ya. Nah itu tekniknya. Karena itulah market kita bersaing sama para kreator-kreator yang lainnya gitu. Nah terkait batas pelanggaran pedoman, memang ada 3. Kalau sudah kena pelanggaran kebodohan komunitas 3 kali selama 90 hari, itu konten akan di-ban, akan dihapus dia. Itu batas SP-nya gitu. SP1, pedoman komunitas 1, aman. Kalau kena kedua kali, 3 kali selama 90 hari, maka akan kena penalti. Channelnya akan dihapus, di-ban, tidak akan bisa diakses, videonya akan hilang. Itu dia untuk alnya. Next, terakhir dari mbaknya ya, view dikit. Aplikasi yang cocok untuk ngedit, apa KineMaster, Filmora, atau Capcut, dan lain sebagainya. Nah, kembali kalau aplikasi ngedit itu tergantung di kenyamanan. Kenyamanan mana enaknya. Kalau saya nyamannya di KineMaster. KineMaster itu sudah enak kita Bunda. Tapi kalau Bunda mau dapat view banyak, editingnya bagus, pakai Capcut. Capcut banyak transisinya lebih keren dia. Ada jedak-jeduknya. Itu bisa dipelajari di YouTube. Itu pakai Capcut. Lebih enak kita ngeditnya pakai Capcut. Dan ringan. Tapi harus connect internet. Masukkan musiknya itu nggak kena internet kita. Kalau masukkan musik di Capcut akan kena dia. Tapi masukin nanti ngambilnya kan di YouTube Studio tuh. Sudah disiapin kan. Tinggal di enter aja. Maka tandai dia. YouTube Studio bebas copyright gitu. Makanya ketika mau download musik itu harus ubah namanya. Biar enak nyarinya kan. Nah, bebas copyright musik. Gitu. Siapin aja mana 10-20 lagu copyright kan. Itu aja dipakai gitu loh. Nah itu dia. Untuk Bunda pakai Capcut atau KineMaster. Kalau pakai laptop ribet pakai laptop kalau belum pernah coba. Jadi pakai Capcut aja, KineMaster aja yang 2 itu. Insya Allah aman. Nah, kalau masih ada permaknya nanti saya kirimin. Nah, kalau ada watermarknya itu. Di yang itu. Yang di KineMasternya. Bisa dibuka apakah HP-nya nanti kita nanti. Yang satu lagi saya tanyakan terkait dengan thumbnail tadi kan biar itu kena apa namanya wajah orang. Nah. Bagaimana misalnya saya kan untuk kenana nih separuh wajah binatang, wajah hewan sama kenanya itu. Iya sama deh itu. Kita akan iya sama. Kalau bahasnya masalah hewan ya wajah hewan di situ, dinosaurus gitu kan. Makanya itu tadi konsep pahami dunia target market kita itu. Kalau di anak-anak ya pakai bahasa anak-anak di situ gitu loh. Berarti wajah boneka, mainan kayak gitulah kan. Nah, itu dia di teknik itu yang harus kita pahami dulu. Nah, itu dia jawab pada sesi hari ini di kopdar kita ini. Semoga bisa terjawab semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai karena sudah malam. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillah.